berbicara tentang Palestina itu ada berbicara tentang napas panjang perjuangan. Kenapa? Ada begitu banyak isyarah-isyarah Allah berkaitan dengan Palestina. Yang pertama, Palestina dipandang dari sisi mantikil akidi atau dipandang dari paradigma akidah. Yang pertama, bahwa Palestina adalah merupakan tanah warisan para anbiya, karena mayoritas para nabi terlahir di Palestina. Yang kedua, Palestina itu terdapat masjid yang disucikan Allah di dalam Al-Quran, yaitu Masjidil Al-Aqsa. Dan perjalanan Isra Mi'raj Nabi dalam rangka menjemput ibadah yang paling utama di dalam Islam, yaitu sholat. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi adalah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang ketiga, tanah suci Baitul Maqdis adalah tanah suci ketiga umat Islam setelah tanah suci Madinah, tanah suci Mekah, dan yang ketiga adalah tanah suci Baitul Maqdis. Yang keempat, Palestina adalah jantung buminya umat Islam di dunia. Kalau jantungnya sudah tidak berdetak lagi, itu menunjukkan bahwa umat Islam segera mati. Tetapi ketika Palestina terus bergolak, Palestina menjadi pupuk subur para mujahidin di seluruh dunia, maka insya Allah semangat-semangat jihad, semangat-semangat perlawanan itu akan terus berkobar di seluruh dunia. Takbir! Angkat tangannya semuanya dan kibarkan bendera merah putih dan bendera Palestinanya. Kibarkan semuanya, takbir! 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 Yang kedua, memandang Palestina dari sisi konstitusi negara kita. Seluruh pemimpin negara Republik Indonesia itu selalu berjuang dan berpihak kepada Palestina. Dari mulai Presiden Soekarno sampai Presiden kita hari ini, mereka semua berkata tentang Palestina. Dan bahkan Muqaddimah Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanahkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karenanya penjajahan harus dihapuskan di seluruh muka bumi. Indonesia juga dalam alinea pertama menyatakan bahwa Indonesia turut andil dalam menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Jadi masyarakat dunia, masyarakat Indonesia yang terlibat di dalam pembelaan terhadap Palestina adalah masyarakat yang cinta Pancasila, betul? Masyarakat yang cinta NKRI, betul? Masyarakat yang selalu melandaskan kepada Undang-Undang Dasar 45. Justru mereka yang nyinyir, yang membuili adalah mereka Zionis Nusantara, betul? Hapuskan mereka dari benak umat Islam. Jangan dengarkan gonggongan mereka yang selalu mengkampanyekan tentang Zionisme internasional. Bahasan yang ketiga dari saya, orang-orang Yahudi itu punya mimpi besar untuk mendirikan negara Palestina dari seorang jurnalis yang bernama Theodor Herzl. Theodor Herzl ratusan tahun yang lalu sudah menulis bahwa orang-orang Yahudi yang diaspora ke seluruh dunia dan mereka menciptakan satu sejarah adanya Holocaust di Jerman, penghapusan etnis Yahudi di Jerman pada saat itu. Mereka bermimpi agar Yahudi bisa kembali membuat sebuah negara. Pilihannya ada di Malvinas, Argentina, pilihannya ada di Ethiopia, dan pilihannya adalah di Palestina. Tetapi mereka akhirnya memilih Palestina. Jadi Palestina adalah hasil mimpi mereka untuk mendirikan negara penjajah Yahudi Israel. Untuk itu, insya Allah Forum Pondok Pesantren akan membuat sebuah narasi besar, memahamkan bahwa setiap yang umat Islam mengaku di dalam hatinya ada iman dan ada Islam harus punya mimpi untuk menjadi tentara pembebas Masjid Al-Aqsa. Takbir! Apakah kita siap untuk menjadi bagian pembebas Palestina?
acungkan tangannya sambil mengepalkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji kepada Allah, disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh langit dan bumi, bahwa kita berjanji sepenuh hati untuk menjadi bagian pembebasan Palestina. Kalau saya katakan Palestina, semua mengatakan merdeka. Palestina, Palestina, Palestina. Takbir, takbir. Yang terakhir dari saya, yang terakhir, perjuangan Palestina hari ini adalah hasil kreativitas para pejuang. Kita jangan percaya tentang narasi yang mengatakan bahwa Harakah Muqawimah Al-Islamiyah adalah teroris seperti yang dikampanyekan oleh Amerika Serikat dan oleh Israel Yahudi lanatullah. Logikanya, Indonesia 350 tahun dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang, beberapa tahun oleh Portugis. Apakah tentara kita, masyarakat kita, pejuang kita dulu yang ingin merdeka dari cengkraman penjajah disebut teroris? Mereka pasti oleh penjajah disebut teroris, betul apa betul? Apakah Pangeran Diponegoro itu teroris? Apakah Sultan Maulana Hasanuddin teroris? Muhammad Toha teroris? Apakah Cut Nyadin teroris? Setiap para pahlawan bangsa yang menginginkan negaranya terbebas dari kungkungan penjajah, mereka adalah pahlawan, mereka adalah mujahid. Jangan terbawa opini yang dimainkan oleh orang-orang barat dan sekuler bahwa perlawanan di Palestina telah menyatu mereka dan mereka adalah mujahid. Kalau saya katakan perlawanan, semua bilang mujahid. Perlawanan, mujahid. Perlawanan, mujahid. Perlawanan, mujahid. Perlawanan, mujahid. Perlawanan, mujahid. Yang terakhir dari kita, rogoh pesak masing-masing, saku masing-masing, keluarkan berapa rupiah pun yang kita miliki, dan insya Allah Allah akan berikan keberkahan. Surah Al-Anbiya ayat 71 menegaskan, wa najjainahu wa luton ilal ardil lati barokna fiha lil alamin, dan aku menyelamatkan Ibrahim dan Nabi Lut pada satu tanah yang di dalamnya ada keberkahan bagi seluruh penduduk bumi. Orang-orang yang ikut menyelesaikan problema Palestina, insya Allah barokah, keluarganya barokah, negaranya barokah, dan Indonesia akan kecipratan barokah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.